Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Arga Arfiandi Lunanta. Kali ini saya akan project saya, yaitu project UTS. Nah, jadi langsung saja untuk alur sistem dari website yang saya buat, ya ini kita ketik aja npm start. Oke. Data akan otomatis terbuka di sini. Nah, ini. Jadi saya membuat website Malang Creative Video Maker, yaitu bagaimana kita ini seorang fotografer ataupun videografer yang mendirikan website dengan ada portofolio dan data diri mereka di tentang kami. Setelah itu untuk order. Nah, untuk order ini nanti dia harus wajib login terlebih dahulu karena order di sini sangat sensitif ya, dikarenakan menyangkut data konsumen untuk pemesanan seperti itu. Nah, ini untuk tampilan awal home-nya, yaitu seperti ini. Di sini ada keterangan Anda sedang tidak login. Berarti di sini kita masih belum login. Ini untuk tampilan home-nya. Setelah itu di tentang kami. Tentang kami di sini ada biodata diri seorang fotografer ataupun videografernya. Setelah itu nanti dia bisa menghubungi lewat sini. Nah, untuk portofolionya ya ini adalah contoh dari hasil kerja Malang Kreatif. Yang pertama ada di bagian wedding. Nah, di bagian wedding nanti ini di sini dia mengelingkan dari channel YouTube Malang Kreatif ke website ini. Nah, itu setelah itu nanti ini adalah kumpulan dari video-video portofolio yang sudah dikerjakan oleh siapa namanya, si Malang Kreatif. Jadi di sini tinggal memilih holiday. Nah, di sini nanti ada portofolio videonya di sini. Nah, untuk yang terakhir yaitu order. Order di sini tidak bisa diakses dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu tadi yang saya sudah katakan, yaitu karena order ini adalah kasus yang sensitif karena menyangkut data seorang konsumen, sehingga perlu dilakukan autentikasi, yaitu login untuk fitur order seperti itu. Langsung aja kita masukkan di sini itu user. Setelah itu user, kita klik login, nanti dia akan otomatis masuk di order ini, di pemesanan. Ada input nama, input alamat, nomor handphone, dan regen. Dan dia sama saja juga bisa mengakses seperti biasanya, cuman untuk pemesanan dia sudah bisa akses. Nah, ini untuk keterangannya yaitu welcome, Anda sudah login. Berarti keadaan di sini sudah login. Langsung aja
Setelah itu untuk order ini tidak ada langkah selanjutnya karena kan untuk sampai sini saja untuk pemesanannya, yaitu untuk input saja. Setelah itu baik, untuk itu adalah alur dari alur dari aplikasi saya, website saya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya yang sudah saya buat. Jadi saya akan menjelaskan apa yang saya ubah saja. Untuk yang defaultnya dari React.js saya tidak akan untuk menjelaskan karena memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Jadi saya di sini yang pertama mengubah dari app.js. Setelah itu ada di index.js, ada CSS bagian login, CSS-nya navbar. Setelah itu sudah. Yang pertama import React from React. Defaultnya yakni React ini adalah bawaan dari React.js yang waktu awal-awal penginstalan. Ini untuk import foto from foto, yaitu kita mengimport untuk di bagian biodata diri. Setelah itu import React Player from React Player, yaitu kita memainkan video dari YouTube itu membutuhkan React Player. Nah, React Player didapat dari mana? Install di sini melalui npm install React strip player min save. Setelah itu kita import aja di sini. Setelah itu kita import CSS-nya untuk membentuk tampilan yang menarik. Di sini kita menggunakan CSS, bukan menggunakan Bootstrap. Setelah itu import ini React Router DOM. Bagaimana kita membuat kita meroute suatu konten ataupun suatu halaman, tapi bisa hanya satu file saja. Jadi untuk sebelumnya itu biasanya kalau di PHP itu dia harus berbeda file terus di route. Jadi untuk dilingkan untuk beberapa file menjadi satu rute. Kalau di React.js ini itu hanya membutuhkan satu file, itu bisa mencakup beberapa halaman seperti itu. Kebalikan dari PHP ataupun HTML. Nah, untuk router sendiri ini diinisiasikan di pertama awal-awal sebelum dari div. Nah, router ini fungsinya apa? Nanti router ini berfungsi untuk mencakup keseluruhan menu-menu yang ada di navbar itu untuk dirutekan ke dalam konten-konten yang akan diisikan, seperti itu. Kemudian ada link to home dengan judul home. Jadi nanti link yang ada home ini nanti dilinkkan kepada function ataupun fungsi yang mengisikan konten yang ada di home, seperti itu. Sama dengan yang lain, yaitu order juga. Terus ada wedding, event, couple, dan holiday, tentang kami. Dan ada juga out button. Ya, ini out button ini digunakan untuk autentikasi. Autentikasi di sini itu diartikan dalam bahasa kita itu seperti keadaan sekarang kita, bagaimana untuk autentikasi. Seperti yang
saya jelaskan tadi, yaitu nah ini adalah out button, yaitu Anda sedang tidak login. Jadi menjelaskan keadaan kita di website itu sedang login atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada pasangannya, yaitu switch. Nah, dimana nanti root path home yang di atas itu akan mengarahkan ke fungsi home, sama dengan yang lain juga untuk tentang login page, wedding, setelah itu event ke event, couple ke couple, holiday ke holiday, dan yang ini khusus yaitu order route. Kenapa khusus dan berbeda yang lain? Yang pertama karena order sendiri itu hanya bisa diakses jika kita sudah login. Kalau kita belum login, kita tidak bisa mengakses dari fitur order itu. Jadi di sini ada protected view fitur. Nah, nanti yang berisi dengan yang isinya yaitu order. Setelah itu kita menjelaskan kepada fungsi yaitu const fake out. Jadi mendeklarasikan konstanta fake out, yaitu is authenticated-nya itu false. Kalau jika authenticated-nya itu benar, maka fake out.is authenticated itu nanti akan menjadi true dengan timeout-nya 100. Jika sign out, maka fake out.is authenticated-nya itu menjadi false dan statement-nya sama 100. Nah, untuk function out button yang ada di atas tadi seperti ini. Variable history ini use history. Ini bawaan dari emang autentikasinya seperti itu. Setelah itu return fake out is authenticated if, jika ya berarti nanti welcome Anda sudah login. Dengan di sebelahnya ada button, yaitu button logout atau sign out, dengan memanggil fake out dan sign out. Nih yang ada di atas. Dengan history dot push, jadi mendorong untuk order ini keluar dan tidak bisa diakses. Jika tidak login, maka nanti akan muncul Anda sedang tidak login. Seperti sama yang di sini juga. Untuk function order route ini adalah khusus sendiri dari dari fitur protected tadi, yang melindungi protected fitur seperti itu. Jadi mana nanti order route ini dia akan mengkhususkan atau melinkkan ke login. Jadi dimana nanti protected fitur tidak bisa diakses jika tidak login. Nah, fake out is authenticated jika tidak ke children, jika iya nanti redirect ke login. Seperti itu. Nah, untuk loginnya seperti bawah ini, function login page, yaitu fake out authenticate history.replace. Jadi awalnya yang menjadi tidak login menjadi login, itu di replace seperti itu. Nah, untuk location state ini lokasi yang emang udah ada button loginnya atau dari from ini path name-nya order seperti itu.
terus kita mengembalikan sebuah from login. Ya, ini yang paling penting yaitu ini login untuk fitur from pathname di sini nanti akan menampilkan ini. Jadi nanti tulisannya itu login untuk fitur order seperti ini. Nah, setelah itu ada lagi di sini tuh nih button bermain on click login. Nah, kita memanggil fungsi login yang ada di sini. Jadi figureout.authenticate itu history.replace. Ya, kita menggantikan dari keadaan yang tidak login menjadikan login seperti itu. Nih. Setelah itu kita menjelaskan ke protected feature. Nah, di sini protected feature di sini yaitu adalah yang dilindungi dari order route tadi itu. Ini adalah halaman bagian order. Di sini hanya kita membuat form aja dari tabel. Dan tidak ada aksi apapun karena memang tidak bayar apa-apa dan hanya untuk tampilan dari form ini. Tapi sebetulnya itu ada dari React.js sendiri itu dia memiliki library yaitu kalau nggak salah namanya Redux Form. Jadi Redux Form di sini itu dia menggunakan Redux atau apa ya? Ya seperti form yang kayak seperti biasanya, cuman dari React.js sendiri sudah menyediakan untuk formnya itu yaitu Redux Form. Cuman saya tidak memakai itu karena menurut saya masih bingung dengan cara kerjanya dia itu seperti apa. Kembali untuk fungsi home sendiri ini ya seperti di awal nih, saya mengedit CSS nya ini melalui CSS, tidak melalui Bootstrap, hanya seperti biasa. Ini saya mengambil dari internet, dari Google Image, yang secara tepatnya Google Image, dan mengatur tinggi dan lebarnya itu agar pas sesuai dengan ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu function wedding. Function wedding di sini yaitu yang pertama, yang paling penting ya ini adalah bagian ini, React Player. Dimana React Player ini didapatkan setelah kita menginstal npm install React Strip Player min save. Setelah itu kita import di bagian atas, import React Player from React Strip Player. Nah, setelah itu kita deklarasikan di sini. Setelah itu ada URL. Nah, URL di sini kita mengambilkan dari YouTube. YouTube-nya itu linknya dari Malang Kreatif sendiri, sehingga membentuk sebuah portofolio yang dijalankan oleh React Player. Begitu juga sama dengan portofolio yang lain seperti event, couple, itu menggunakan React Player semuanya. Untuk diketahui, untuk penambahan video yang ada di dalam JavaScript ataupun React.js itu tidak bisa menggunakan yang HTML ataupun dengan tag video, itu tidak bisa karena memang udah beda. Dan React.js pun juga memiliki library sendiri untuk video playernya seperti itu.
sama dengan yang lain. Nah, untuk function tentang ini yang paling penting yaitu adalah di sini img src foto. Foto didapat dari mana? Foto didapat dari sini, dimana kita mengimport sebuah foto di bagian atas ini. Nih, import foto from photo.jpg. Setelah itu, setelah diimport, kita akan bisa memasukkan fotonya melalui seperti fungsi kurawal, dengan kurawal lah, seperti itu. Terus yang saya rubah lagi yaitu saya tambahkan di navbar css. Ini adalah untuk navbarnya. Jadi saya tidak menggunakan bootstrap, saya hanya menggunakan css. Dan ini saya sebagian ada yang mengambil dari internet, dan saya edit kembali, saya edit lagi, kita buat lebih menarik lagi agar enak di mata ataupun enak dilihat, seperti itu. Setelah itu ada login CSS, ini untuk from loginnya. Sama dengan yang lain. Untuk ini keterangannya dot title berarti untuk kelas. Kalau tidak dipakai dot itu berarti untuk tagnya. Kalau ada pakai sharp gini, seperti gini, itu sekian dari saya tentang penjelasan dari website ataupun project UTS saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.